Halo semuanya, balik lagi bersama gua RG Trader. Nah di video kali ini gua mau coba trading. So daripada gua terus-terusan uh, meratapi takdir ya sudah, yang udah ya terjadilah karena takdir tidak bisa dirubah kecuali nasib yang bisa kita rubah. Jika nasib kalian sekarang uh, kekurangan duit, misalkan kalian masih bisa merubah nasib kalian dengan berusaha, baik mau trading seperti saya ataupun kerja keras yang lain. So sekali lagi takdir tidak bisa dirubah. Kalau nasib masih bisa kita rubah dengan usaha kita sendiri. Mari kita mengadu nasib di trading. Oke, kali ini di hari Selasa tanggal 27 gua mau coba trading dulu. Oke, gua akan selalu menggunakan indikator pita Bollinger Band standar. Oke, kita lihat di sini ada area pantulan dan area sideways. Kita akan tentukan jumlah investasinya. Saldo gua ini udah tinggal 100-an ya. Oke, gua coba dulu, udahlah 700.000 aja. So kemana pasar ini akan bergerak? Saya masih ragu ini karena ada area sideways barusan. Tapi saya akan coba ini untuk peruntungannya turun ya. Nggak apa-apa, ini di detiknya telat sekali karena tadi yang saya lihat di kiri itu banyak area sideways di area sebelumnya. Jadi walaupun ada yang namanya resisten di bawah, kalau ini area sideways biasanya dia akan sideways dulu, kemudian dia melanjutkan trennya ke bawah. Nah di sini Bollinger Band-nya memang belum menyentuh, tapi yang bawah udah mulai menekuk ke atas. Itu artinya biasanya mulai mendekati pembalikan arah. Tapi itu dia yang namanya kita Bollinger Band. Kalau kata saya bilang, selama dia masih ada di dalam zonanya itu tersebut, belum ke zona garis samping ya, dia masih bisa ada kesempatan untuk turun dan profit ya, profit. Oke, kita coba trading lagi. Nah di sini ini candlenya udah mulai menyentuh pita Bollinger Band yang tadi saya ukurannya standar. Jangan nanya lagi, standar itu biasanya 2:10 kalau di binomo. Nah ini udah nyentuh nih ya. Kita geser lagi ke kiri. Nah dan di sini ini ada area pantulnya cukup lumayan. Nah di candle berikutnya saya akan coba memprediksi naik hanya satu candle aja. Oke, kita akan prediksi naik ketika dia berpindah. Oke, tepat sekali. Nah dan dia besok naik. Jadi mau naik mau loss itu takdir. Takdir. Jadi keseringan ngomong takdir dan nasib. Ini melejit banget ke atas. Nah, so begitulah cara trading. Tidak usah yang namanya terburu-buru. Kita bisa lewati satu candle. Jadi trading itu enggak harus
setiap candle kita open posisi, kalau setiap candle kita open posisi misalkan dalam profit yang kedua ya, profit yang kedua. Jadi kalau candle yang jadi gini, misalkan dalam 20 menit itu kan candle bergeraknya 1 menit karena saya bertrading pada time frame 1 menit dan pengakhiran waktunya juga 1 menit. Jika kita open posisi 1 menit terus, maka kita akan melakukan 20 kali open posisi. Nah, di saat kita loss, disitulah kita gak bisa terima kenyataan biasanya. Jadi alangkah baiknya untuk mengatur yang namanya yang namanya emosi. Kita trading itu kita bisa membiarkan satu candle kita open, satu candle kita membaca, dan begitu seterusnya. Sebenarnya bukan saya nggak bisa trading candle per candle, tetapi karena ini pemberitahuan pada kalian bagaimana caranya menganalisa, makanya saya akan lebih sedikit menyampaikan yang namanya cara pembacaannya dari sebuah market tersebut. Oke, di sini prediksi kita salah. Nah, jika kita prediksi kita salah, karena di sini ada area pantul, kuasnya belum aktif. Nah, ini adalah area rawan yang sering mantul, makanya ya gini loss. So tidak apa-apa. Oh, di sini udah pindah lagi ternyata. Nah, saya akan open sekali. Jadi market itu ada banyak sebenarnya. Ada yang marketnya yang nggak jelas, ada yang berpola seperti gelombang, ada yang datar nggak berarah, dan banyak macam lah. Nah, dari sini ini juga sebenarnya marketnya kurang bagus, tapi balik modal ya, karena ini doji pantas balik modal. Tumben nih dia balik modal. Biasanya nih ya, kalau si binomo ini biasanya kalau harganya draw itu kita loss, tapi ini jadi balik modal ya, udah ganti aset deh, gak ada yang bagus deh. Kita cari persentase yang agak lumayan, ternyata masih tutup marketnya, jadi bingung juga sih, marketnya masih tutup nih. Nah, ini oke, dia masih turun, masih ada sebenarnya, ini masih ada kesempatan turun sebenarnya, tapi udah lebih banyak mantul lagi ke atas. Gua akan coba open posisi, harusnya di sini nih kayaknya. Tadi kita min 700 ya, min 700. Oke, kita tunggu dulu deh. Jadi analisa saya itu bukan dari pergerakan candlenya yang dominan kemana-kemana, itu enggak banget. Yang namanya trading itu bukan analisa dari satu candle yang dominannya kemana, menurut saya itu bukan sih.
Oke, kita tadi loss ya, kita naikin 1.400 deh. Oke, saya memilih posisi naik. Wah, ini profit. Jadi seorang trader yang mempunyai profitable tinggi itu bukan berarti dia tanpa loss sebenarnya. Jadi mungkin dia karena lebih mengetahui situasi pasar, makanya dia nggak terlalu tertekan pada dalam hatinya, karena tahu apa yang harus dilakukan di candle ke depan. Jadi nah di sini gue juga ada yang namanya strategi Alphard, itu memprediksi satu candle ke depan. Jadi sayangnya untuk mempelajari strategi Alphard itu untuk seorang pemula mungkin butuh waktu ya sekitar profit ya sekitar 1 minggu ya, kalau dia belum udah tahu trading, udah pernah nyoba indikator tapi belum menghasilkan profit. Jadi artinya dia udah tahu trading tapi dia nggak tahu strategi. Nah, dia bisa mempelajari strategi Alphard minimal seminggu. Tapi kalau udah yang join Alphard udah minimal udah tahu ya strategi indikator yang lain, dia bisa 1 hari pun dia bisa langsung menu hasilnya dari strategi Alphard itu tersebut. Nah, jadi dari strategi Alphard itu yang saya ajarkan di edukasi itu mengajarkan untuk para trader menjadi disiplin agar tidak terlalu banyak melakukan open posisi, karena semakin kita banyak melakukan open posisi, semakin kita akan psikologisnya terganggu, terlebih kalau tradingnya itu loss. Jadi analisanya itu bakalan kabur. Berbeda dengan strategi Alphard, karena untuk kesempatan strategi Alphard itu kita bisa cari dengan mengetahui dari jenis kanalnya tersebut. Jadi pokoknya strategi Alphard itu memprediksi satu candle ke depan, dan gue juga pernah upload strategi Alphard di video sebelumnya. Udah berapa menit nih gue? So ini kalau kalian menemukan market yang seperti yang saya yang tradingan ini, lebih baik kalian jangan dulu trading, karena ada kemungkinan kalian akan kesulitan untuk membaca candle yang seperti ini. Meskipun kalian mengikuti saya seperti apa yang saya bilang dari strategi Bollinger Band tersebut. Nah, jadi yang saya lakukan sebenarnya itu bukan hanya dari indikator Bollinger Band ini aja. Nah, jadi pengetahuan dari sebuah pembalikan harga, pengetahuan dari sebuah titik jenuh pasar, dan seberapa kuat harga akan berbalik. Makanya di sini kita, meskipun marketnya rawan, saya masih bisa menganalisa beberapa candle ke depan. Nah, ini mulai sideways ini. Sebenarnya strategi sideways pun itu ada juga. Kalian bisa mendapatkannya di grup gua. Kalau mau belajar boleh aja, silahkan join grup Telegram gua, linknya ada di deskripsi. Dan buat yang belum bisa join karena linknya udah nggak bisa diakses, itu mungkin saya cabut linknya, kemudian link yang baru kalian bisa dapatkan di sini.
di deskripsi video ini. Oke, karena ini udah lumayan juga, gue masih ada keperluan dan hari ini udah ngantongin berapa tadi. Market kurang bagus juga. Mungkin untuk mata uang, karena ini Indonesia, jadi nggak buka ya. Harusnya itu market itu buka sih, tapi tadi persentasenya pada kecil semua. Biasanya malam akan mulai persentasenya pada besar-besar. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe channel YouTube gua. Untuk belajar trading silahkan join grup gua, linknya ada di deskripsi video gua. Kemudian yang belum aktifkan lonceng notifikasinya juga silahkan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jika ingin mengikuti gua giveaway di Instagram, Facebook, halaman Facebook, atau di Telegram pun ada, silahkan ikuti di samping saya ini. Oke, akhir kata, RG Trader pamit. Happy trading dan